warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan halo teman-teman dan dosen pengampu kekuatan politik Indonesia, yaitu Pak Lucky Oka Prasetyo. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya Muhammad Nurjaya mempresentasikan terkait tugas jurnal yang sudah diberikan oleh Pak Lucky sebagai dosen pengampu kekuatan politik Indonesia, yang dimana pada kesempatan kali ini saya ingin membahas terkait gerakan buruh sebagai aktor politik dalam dinamika kebijakan publik yang berfokus pada studi kasus UU Cipta Kerja di Indonesia ini. Ya, melalui video ini kita akan membahas bagaimana kekuatan politik di Indonesia ini, khususnya aktor-aktor non pemerintahan seperti gerakan buruh ini mempengaruhi proses pembuatan kebijakan, agar kita dapat memahami peran penting mereka dalam menjaga keseimbangan demonstrasi di negara Indonesia ini. Ya, semoga video ini dapat memberikan wawasan baru dan manfaat untuk kita semua. Mari kita mulai pembahasannya. Hari ini kita akan membahas topik penting mengenai gerakan buruh di Indonesia dan perannya dalam merespon kebijakan publik, khususnya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Undang-undang ini yang disahkan pada tahun 2020 ini bertujuan untuk mendorong investasi dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Ya, berdasarkan data dari Badan Koordinasi Penanganan Modal BKPM ini, pemerintah menargetkan investasi hingga 900 triliun pada tahun 2021. Nah, namun hal ini dimaksudkan agar Indonesia menjadi lebih kompetitif di pasar global. Namun di balik tujuan yang mulia tersebut, kebijakan ini muncul banyak kritik, khususnya dari kelompok buruh. Ya, mengapa demikian? Karena data Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI mencatat bahwa lebih dari 70% pekerja merasa UU Cipta Kerja ini justru memperburuk kondisi ketenagakerjaan. Ya, berdasarkan poin utama yang menjadi perhatian adalah menghapusnya upah minimum sektoral dan perluasan sistem outsourcing serta pengurangan hak pesangon dari 32 kali gaji menjadi maksimal 25 kali gaji. Nah, melihat dampaknya yang dianggap merugikan pekerja, gerakan buruh ini langsung merespon dan dengan berbagai cara, yang mereka menggelar demonstrasi besar-besaran di berbagai kota. Dan data dari LP3ES itu menunjukkan bahwa dari 2 juta buruh di 20 provinsi turun ke jalan pada Oktober 2020. Namun selain itu, aksi mogok nasional juga digelar selama 3 hari. Ya, di sini kita akan membahas terkait gerakan buruh di Indonesia, yang mana gerakan buruh di Indonesia terutama terkait dengan UU Cipta Kerja ini telah menjadi elemen penting ya dalam dinamika sosial politik negara Indonesia ini. UU Cipta Kerja yang disahkan pada 2020 ini memicu protes besar dari serikat buruh karena dianggap merugikan hak-hak pekerja, seperti pengurangan pesangon, terus fleksibilitas kontrak kerja, dan penurunan upah minimum. Nah, gerakan buruh ini yang terdiri dari serikat buruh besar seperti KSPI dan KSPSI menggunakan berbagai strategi
untuk menanggapi kebijakan ini, termasuk demonstrasi massa, mogok kerja, dan jalur hukum melalui judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Meskipun MK menyatakan UU tersebut inkonstitusional bersyarat, gerakan buruh ini belum sepenuhnya berhasil menggagalkan UU tersebut. Ya, maka penting peran buruh dalam dinamika politik ini terlihat dalam hubungan mereka dengan pemerintahan, partai politik, dan masyarakat. Demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh buruh memberikan dampak besar terhadap persepsi publik mengenai UU Cipta Kerja ini. Nah, oleh karena itu, buruh memberikan dampak besar terhadap persepsi publik mengenai UU Cipta Kerja ini dengan menekankan pentingnya untuk mempertimbangkan revisi terhadap beberapa pasal yang dianggap kontroversial. Maka meskipun demikian, pemerintahan lebih cenderung memprioritaskan kepentingan investasi dan ekonomi dibandingkan dengan hak-hak pekerja, sehingga dialog dengan buruh ini seringkali terbatas pada aspek teknis kebijakan. Ya, maka buruh juga membentuk solidaritas dengan kelompok masyarakat sipil lainnya seperti mahasiswa dan LSM untuk memperkuatkan posisi mereka dalam advokasi kebijakan ini. Ya, protes buruh juga membuka diskusi mengenai transparansi dan partisipasi publik dalam membuat kebijakan, serta menyoroti pentingnya kebijakan yang lebih inklusif dan adil. Namun, meskipun gerakan ini berhasil membangkitkan kesadaran publik dan menciptakan ruang diskusi, dampaknya terhadap kebijakan tetap terbatas dengan beberapa tuntutan buruh yang tidak dipenuhi oleh pemerintahan. Ya, mungkin secara keseluruhan ini meskipun menghadapi berbagai tantangan, gerakan buruh di Indonesia ini dalam menghadapi UU Cipta Kerja ini menunjukkan peran pentingnya dalam sebagai aktor politik. Maka gerakan ini memperlihatkan bahwa buruh memiliki kekuatan untuk mempengaruhi kebijakan publik dan menentukan wacana politiknya, meskipun belum sepenuhnya berhasil dalam mengganti kebijakan UU Cipta Kerja tersebut. Ya, mungkin cukup sekian dari pembahasan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.